Ya, halo teman-teman. Kenalin lagi sama aku Adrian. Jadi, aku di sini bakal jelasin terkait mungkin lebih ke arah jawabin soal-soal kali ya. Tentang gimana caranya buat mempelajari terkait integral teknik-tekniknya gitu sama teknik integral tak wajar gitu ya. Jadi di sini aku udah nyiapin 6 soal yang mungkin kayaknya cukup merepresentasikan untuk seluruh, nggak bisa seluruh sih, tapi seenggaknya merepresentasikan materi-materi yang ditulis gitu ya, yang kalian coba latihan, yang ada di tutorial juga mungkin. Ya aku ngambil sedikit dari tutorial dan sedikit dari sumber lain. Jadi aku langsung aja pergi ke nomor 1 di sini. Kita punya integral x pangkat 3 dibagi akar x kuadrat plus 4 dx gitu ya. Soalnya, nah kira-kira gimana cara pemisalan yang bagus di sini? Kan itu jawabannya, itu yang diminta ya. Nah, mungkin kalau aku, karena di sini kita bisa melihat ada x kuadrat tambah 4 di sana, jadi lebih enak itu ke bentuk x kuadrat tambah kuadrat, yang dimana kita bisa memisahkan x-nya sebagai sesuatu dari tan theta gitu. Jadi aku misalkan di sini x sama dengan 2 tan theta. Itu berarti kita dapat apa di sini? Dx sama dengan 2 sekan kuadrat theta d theta gitu ya. Permisalannya udah dapat. Terus kita tinggal masukin aja ke rumus tadi, integral x pangkat 3 per akar x kuadrat tambah 4 dx itu akan sama dengan integral, tadi kan x pangkat 3, kita ubah jadi 2 tan theta. Jadi 2 tan theta pangkat 3 dibagi akar dari 2 tan theta kuadrat tambah 4. Nah tadi dx-nya kita udah ganti jadi 2 sekan kuadrat theta d theta, maka kita akan ubah dia jadi 2 sekan kuadrat theta d theta. Terus kita sama dengan integral dari 8 tan pangkat 3 theta per akar 4 tan theta kuadrat tambah 4 dikali dengan 2 sekan kuadrat theta d theta. Terus kita punya di sini sama dengan integral 8 tan pangkat 3 theta per 2 sekan kuadrat dikali 2 sekan kuadrat d theta. 2 sekan kuadratnya hilang, jadi kita punya 8 tan pangkat 3 theta d theta gitu ya. Nah, di sini buat ngehitung rumus tan pangkat 3 theta d theta-nya kita pakai rumus reduksi. Jadi buat yang belum tahu, ada rumus reduksi yang bisa kalian baca di Google atau mungkin udah diajarin juga di kelas gitu ya. Itu kalian bisa hafal. Salah satunya adalah bentuk tan theta, di mana integral dari tan pangkat n dari x itu akan sama dengan tan n-1 tan pangkat n-1 x dibagi n-1 dikurangi integral dari tan pangkat n-2 x dx gitu. Itu bentuknya. Nah, dengan substitusi seperti itu kita bisa mendapatkan bahwa integralnya berubah menjadi 8 dikali tan kuadrat theta per 2 dikurangi integral tan theta d theta. Gitu ya. Nah, terus si integral tan theta d theta sendiri itu sudah ada, yaitu ln cos theta. Cos theta-nya mutlak karena ln itu gak boleh negatif. Jadi kita punya di sini 8 tan kuadrat theta per 2 dikurangi dalam kurung minus ln cos theta mutlak. Nah, karena kita punya minus ketemu minus, jadi plus dong, jelas. Jadi kita punya 8 tan kuadrat theta per 2 ditambah ln cos theta mutlak ya. Jadi kita punya di akhir 4 tan kuadrat theta ditambah 8 ln cos theta. Nah, sekarang karena kita pengennya kembali dalam bentuk x, tentu saja kita ubah lagi tetanya ke dalam x. Theta sendiri adalah tan inverse x per 2, jadi kita masukkan lagi 4 tan kuadrat tan inverse x per 2 ditambah 8 ln cos tan inverse x per 2 gitu. Sehingga kita punyanya apa di sini? Ya, kita tahu kalau misalnya kita punya tan inverse x, maka dia hasilnya jadi x. Berarti untuk kasus ini, maka dia bakal berubah jadi x per 2. Jadi kita punya 4 dikali x per 2 kuadrat ditambah 8 ln. Nah, si cos tan inverse x per 2 itu bakal berubah jadi 1 per akar x kuadrat tambah 1. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya cos tan inverse x, maka dia akan berubah menjadi 1 per akar x kuadrat tambah 1. Karena kita punya x per 2, jadi 1 per akar x per 2 kuadrat tambah 1. Jadi, makanya di sini tulisannya jadi 4 x per 2 kuadrat ditambah 8 ln mutlak 1 per akar x kuadrat per 4 tambah 1. Dan kita punyalah di sini x kuadrat ditambah 8 ln 1 per akar x kuadrat per 4 plus 1 plus c. Jangan lupa plus c di akhir.
Done. Kita telah menyelesaikan nomor 1. Kalau misalnya ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Kita lanjut ke nomor 2. Di sini nomor 2 aku punya integral 3x min 1 dibagi oleh x kuadrat min x min 6 dx. Nah, jadi di sini berkaitan dengan integral fungsi rasional kebetulan. Jadi x kuadrat min x min 6-nya kita bisa pecah jadi x min 3, x plus 2. Nah, kita bisa memisalkan persamaan di atas menjadi 3x min 1 per x kuadrat min x min 6 itu akan sama dengan A per x min 3 ditambah B per x plus 2. Ya, dibikin dua pecahan. Terus ya udah kita kali silang biasa, terdapat bentuk A plus BX ditambah 2A min 3B dibagi oleh x kuadrat min x min 6. Di sini kita punya kesamaan polinom bagian atas. Jadi kita punya dua persamaan. Bersamaan untuk bagian koefisien x dan koefisien x pangkat 0 alias konstanta. Jadi kita punya A plus B sama dengan 3, 2A min 3B sama dengan min 1. Nah, dengan substitusi atau eliminasi kalian bisa coba bebas lah ya. Nah, nanti kalian pasti dapat A itu 8/5 dan B-nya 7/5. Mau dicek, cek aja sendiri, coba masukin, pasti pas gitu ya. Nah, dengan seperti itu kita bisa mengubah bentuk integralnya tadi dari integral 3x min 1 per x kuadrat min x min 6 dx itu akan sama dengan integral dari 8/5 per x min 3 ditambah 7/5 per x plus 2 dx. Nah, karena kita sudah punya dua pecahan terpisah, ya udah kita pisahin aja gitu. Integral 8/5 per x min 3 dx ditambah integral 7/5 per x plus 2 dx. Nah, masing-masing integralnya kita integralin manual aja gitu ya, pakai integral biasa. Jadi 8/5 dikali ln x min 3 ditambah 7/5 dikali ln x plus 2. Jangan lupa ditambah c, betul sekali ditambah c. Oke, terakhir integral, enggak terakhir juga sih, nomor 3. Integral sin akar theta d theta. Aduh, akar nih. Biasanya kan kita langsung sin theta d theta, langsung ketahuan loh jadi min cos theta ya. Enggak seru. Jadi kita pakainya akar theta di sini. Nah, karena kita punya akar theta dan kita hanya bisa menghitung kalau dia tuh sin x misalnya, sin x dx gitu, makanya kita anggap x itu adalah akar theta alias x kuadrat sama dengan theta. X kuadrat sama dengan theta, maka kita punya 2x dx sama dengan d theta. Gitu. 2x dx sama dengan d theta. Nah, dengan permisalan tersebut kita masukkan aja ke rumusnya. Integral sin akar theta d theta sama dengan integral sin akar x kuadrat 2x dx. Akar x kuadrat sendiri adalah x tentu saja, jadi kita punya di sini 2 integral x sin x dx. Nah, kita punya x sin x dx di sini, kita bisa pakai integral parsial. Gila, keren banget. Udah integral trigonometri, parsial, rasional, semuanya kebahas lah ya. Nah, integral parsialnya gimana? Rumus umumnya, kalau misalnya kita punya integral u dv, itu akan sama dengan uv dikurangi integral v du. Gitu ya. Permisalannya harus pas. Di sini aku akan memisalkan x sama dengan u, maka du sama dengan dx. Kemudian dv-nya aku ambil sin x dx sehingga v-nya menjadi minus cos x. Sehingga integral yang tadi 2 integral x sin x dx itu bakal berubah menjadi 2 dikali minus x cos x dikurangi dalam kurung integral minus cos x dx. Ya, minus ketemu minus jadi plus gitu ya. Jadi kita punya 2 dikali minus x cos x ditambah integral cos x dx. Ya, kalau integral cos x dx jelas sin x gitu ya. Jadi kita punya 2 minus x cos x ditambah sin x. Nah, jadi sama dengan 2 sin x dikurangi 2x cos x. Nah, tadi kan kita punyanya dalam bentuk theta ya, jadi kita harus kembalikan lagi x dalam theta. Kita tahu x kuadrat sama dengan theta, maka x sama dengan akar theta. Jadi kita bisa tuliskan lagi sebagai 2 sin akar theta dikurangi 2 akar theta cos akar theta plus c. Jadi itulah jawaban untuk soal nomor 3. Kembali lagi, sekali lagi diingatkan, kalau kalian punya pertanyaan bisa dijawab, bisa dikasih, bisa ditulis di kolom chat, di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Itu buat integral teknik-tekniknya gitu ya, integral parsial, integral trigonometri, integral rasional ya. Tadi dasarnya seenggaknya udah ada di sana ya. Sekarang kita lanjut ke integral tak wajar. Integral tak wajar di sini. Kita punya nomor 4, integral minus 1 sampai tak hingga
dari X per 1 plus X kuadrat dx. Nah, cara buat ngitung integral tak wajar biasanya gimana? Abaikan dulu batasnya. Kita coba dulu hitung nilai integral tak tentunya dulu gitu. Jadi kita bisa misalkan ini karena di atasnya ada pangkatnya lebih rendah 1 dari yang di bawah, jadi harusnya pakai substitusi biasa tuh bisa. Jadi aku misalnya di sini U sama dengan X kuadrat gitu. U sama dengan X kuadrat, maka DU sama dengan 2X dx. Dan dx-nya bakal berubah menjadi DU per 2X. Kita substitusi. Integral X per 1 plus X kuadrat dx itu akan menjadi integral X-nya dibiarin dulu yang di atas. Kenapa? Karena akan dibagi nanti. X dibagi 1 plus U DU per 2X. Nah, X-nya hilang kan? Nah, jadi kita punya di sini sama dengan setengah integral DU per U plus 1. Nah, karena ya udahlah, kalau udah kayak gini kan udah enak, tinggal langsung integralin aja pakai sifat integralnya. Kalau 1 per itu integralnya ke arah len gitu. Jadi kita punya setengah len U plus 1. Karena kita punyanya X di awal, jadi kita harus kembalikan lagi U-nya ke dalam X. Karena U sama dengan X kuadrat. Jadi kita punya setengah len X kuadrat tambah 1. Jangan lupa plus C kalau misalnya tak tentu. Nah, sekarang kalau kita kasih batas integral, kita kan udah gak perlu capek-capek lagi nih ngitung kayak di atas. Jadi udah langsung pleng pakai rumusnya tadi. Jadi di sini integral min 1 sampai tak hingga dari X per 1 plus X kuadrat dx itu akan menjadi limit B menuju tak hingga dari min 1 sampai B. X per 1 plus X kuadrat dx. Nah, kenapa pakai limit? Karena nilai tak hingga itu nggak tentu, teman-teman. Kan namanya integral tentu. Tapi kalau Anda kasih integral tak tentu namanya karena nilainya nggak terbatas gitu. Makanya dimisalin pakai limit seperti itu. Karena limit itu ya angka-angkanya angka-angka betul, angka-angka pasti gitu. Terus karena kita udah menuliskan limitnya, ya udah kita langsung aja nilai hasilnya aja. Pakai hasil yang tadi udah kita dapat dari integral tak tentunya. Jadi sama dengan limit B menuju tak hingga dari setengah len 1 plus X kuadrat dengan batasnya B dan min 1. Substitusi langsung. Limit B menuju tak hingga setengah len 1 plus B kuadrat dikurangi len 1 ditambah min 1 kuadrat. Kita punya lagi limit B menuju tak hingga dari setengah len 1 plus B kuadrat dikurangi len 2. Karena 1 tambah 1, ya betul. 1 tambah 1, 2 ya. Substitusi B sama dengan tak hingga setengah len 1 plus tak hingga kuadrat min len 2. Ya len tak hingga kita tahu tak hingga ya. Jadi kita punya setengah tak hingga min len 2. Ya hasilnya tetap tak hingga gitu. Akibatnya apa? Akibatnya integralnya divergen alias gak ada nilai eksaknya. Kayak gitu. Ada kok bentuk integral yang seperti ini teman-teman. Ya kalau misalnya sekali lagi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan coba ulang videonya, perlambat gitu ya. Pahami lagi setiap kata-katanya. Kayak gitu. Terus mungkin kita lanjut aja. Nomor 5. Di sini ada integral min tak hingga sampai tak hingga dari 3 per X kuadrat tambah 9 dx. Ya sebenarnya mirip-mirip kayak tadi sih ya, pecahan-pecahan juga. Cuma di sini ada dua cara sebenarnya. Ada cara yang seperti tadi pakai cara integral tak tentu dulu. Terus ya disubstitusi pakai cara tak tentu, terus nanti masukin batas dan selesai. Tapi kalau saya sekarang pengen coba ubah ke dalam bentuk trigonometri langsung gitu. Dimisalin X-nya sama dengan 3 tan theta gitu ya. Nanti dx-nya bakal jadi 3 sekan kuadrat d theta. Kenapa dimisalkan seperti itu? Karena bentuk integralnya adalah X kuadrat tambah kuadrat di bagian bawah. Begitu. Jadi X kuadrat tambah 9 itu lebih enak dijadikan sebagai 3 sekan kuadrat theta, 3 tan theta pangkat 2 berarti jadi 9 tan kuadrat theta tambah 9. Nanti berubah jadi 9 sekan kuadrat nantinya. Gitu. Tentu batas integral bakal berubah ya. Dari awalnya min tak hingga itu kalau di tan berarti jadi apa? Betul, min pi per 2. Kalau misalnya kalau x-nya menuju tak hingga jelas tannya pi per 2. Ingat lagi grafik tan ya, ingat lagi grafik tan. Sehingga integral yang tadi kita punya di awal di soal itu bakal berubah batasnya menjadi integral min pi per 2 sampai pi per 2 dari 3 dibagi 3 tan theta kuadrat tambah 9. Dengan dikalikan 3 sekan kuadrat theta d theta.
Terus kita punya lagi sama dengan min pi per 2 sampai pi per 2 3 kali 3 dikali 3 sekan kuadrat theta d theta di per 9 dalam kurung tan kuadrat theta tambah 1. Dan kita tahu dari sifat trigonometri tan kuadrat theta tambah 1 adalah sekan kuadrat theta. Begitu. Jadi kita punya di sini integral min pi per 2 sampai pi per 2 9 sekan kuadrat theta dibagi 9 sekan kuadrat theta d theta. Habis. Sama dengan integral dari min pi per 2 sampai pi per 2 d theta. Akibatnya ya udah integral dari 1 ya huruf itu sendiri alias theta gitu ya. Jadi kita punya di sini hasilnya menjadi theta dengan batas pi per 2 sampai min pi per 2. Ya udah tinggal substitusi biasa, pi per 2 dikurangi min pi per 2 sama dengan pi. Jadi hasil integralnya adalah pi. Kalian bisa cek langsung di Wolfram Alpha kalau nggak percaya. Kayak gitu. Kalau ini namanya integral yang konvergen karena nilai eksaknya bisa dicari. Kayak gitu. Mungkin kalau kalian masih ada pertanyaan, sekali lagi aku ingetin, tulis di kolom chat. Nanti mungkin kalau kita nyimak komen-komen kalian di bawah, kita bisa balas gitu ya. Atau mungkin tanyain aja di grup asrama. Jangan lupa kalian join grup asrama juga ya. Cek aja di IG asrama, ada di sana. Nah, terus kita lanjut ke nomor terakhir. Nomor 6. 6 integral dari 0 sampai tak hingga dx per 4 tambah 9x kuadrat. Sebenarnya mirip-mirip kayak yang tadi sih. Emang ya rata-rata integral tertentu mainnya di dekat-dekat sini. Nah, kalau misalnya kita pakai integral trigonometri, kita bisa misalin lagi, ini karena bentuknya sama ya, a kuadrat tambah x kuadrat gitu. Kita misalin x-nya jadi 2/3 tan theta, sehingga dx-nya menjadi 2/3 sekan kuadrat theta d theta. Batas integralnya tentu berubah, jelas berubah. Kalau x-nya sama dengan 0, maka theta-nya 0 juga. Tapi kalau x-nya tak hingga, maka theta-nya menjadi pi per 2. Kayak gitu. Sehingga kita punya integral yang tadi di awal di soal berubah menjadi integral dari 0 sampai pi per 2 dari 1 per 4 tambah 9 dikali dengan 2/3 tan theta kuadrat dikali 2/3 sekan kuadrat theta d theta. Terus sama dengan integral 0 sampai pi per 2 2/3 sekan kuadrat theta per 4 sekan kuadrat theta d theta. Sekan kuadrat tetanya hilang, maka sisanya akan menjadi 0 integral 0 sampai pi per 2 1/6 theta. Ya udah masukin lagi tetanya, jadi theta per 6 dengan batas pi per 2 sampai 0. Hasilnya menjadi pi per 12. Seperti itu teman-teman. Ya ini kembali lagi pakai konsep integral trigonometri dan kebetulan konvergen teman-teman ya, konvergen. Nah di sini ada sifat secara umum, misalkan kalian ketemu soal yang kayak begini, integral 0 sampai tak hingga dari dx per a kuadrat tambah b kuadrat x kuadrat, itu kalian bisa langsung aja tembak dengan pi per 2ab. Kalau dalam kasus kita, a-nya 2, b-nya 3. Sehingga kita kalau pakai rumus pi per 2ab, pi dibagi 2 kali 2 kali 3, jadi pi per 12. Kayak gitu teman-teman. Oke, gimana? Apakah masih ada yang penasaran? Apakah butuh pertanyaan lain mungkin? Ya udah kalian bisa. Bagi yang belum masuk untuk anak-anak asrama yang belum masuk grup, tolong masuk grup dulu lah ya. Bisa kalian cek IG akademik asrama, di sana ada link-linknya untuk masuk. Terus ya mungkin kalau misalnya masih bingung, tanya aja di kolom komentar. Jangan lupa buat ulang videonya. Mungkin kalau masih belum paham. Makasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa buat like, share, subscribe. Jangan lupa juga ya biar gak ketinggalan tentang video-video akademik lainnya. Ada fisika, kimia juga gitu ya. Oke, kalau kayak gitu, aku Adrian, Matematika 20. Salam sehat, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!